Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, isma'u wa famu ma qalahu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajiim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sore ini kita dalam suasana sehat wal afiat dan dapat melanjutkan pelajaran tafsir Al-Qur'an. Kita masih berada pada 10 perintah Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai, yang pada saat ini kita memasuki yang kelima, yaitu larangan keras melaksanakan perzinaan. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kamu sekalian mendekati zina, innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah satu fahsyah, adalah satu kejahatan yang tersembunyi, wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Kalau kita renungkan ayat ini, la taqrabuz zina, mendekati zina saja tidak dibolehkan, apalagi berzina. Mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melaksanakan perzinaan. Dan nanti kita akan melihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa banyaknya hadis yang menetapkan bahwa zina itu adalah dosa besar. Selanjutnya kalau kita lihat dunia internasional, gerakan politik Zionis dan KGB menghancurkan Indonesia melalui Islamofobi, yaitu dengan gerakan semaraknya pornografi, porno aksi, porno suara, gerakan homoseksual, gerakan narkoba, heroin, ganja dan sebagainya, itu dalam rangka menghancurkan generasi muda, yang ujungnya adalah dalam rangka menghancurkan Islam di Indonesia ini. Maka waspadalah wahai generasi muda Islam terutamanya, dan kaum mukminin seluruhnya, orang tua, untuk menjaga generasi agar bersih daripada perzinaan. Karena zina ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, saya ungkap satu saja. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina orang yang berzina itu ketika dia berzina sedang dia beriman. Kalau dia beriman, hancur imannya pada saat itu dia melaksanakan perzinaan. Kemudian yang kedua, wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Hancur imannya saat sekarang itu. Maka jagalah iman itu sebaik-baiknya. Kemudian ketiga, wala yasribul khamar hina yasribu wa huwa mu'min. Dan tidaklah minum khamar, minuman keras, narkoba, heroin, ganja dan sebagainya, hina yasrab ketika dia minum, wa huwa mu'minin, sedang dia dalam keadaan beriman. Hancur imannya di kala itu. Kemudian berikutnya, wala yaqtulu wa huwa mu'min, dan tidaklah membunuh seorang mukmin di kala dia membunuh dalam keadaan beriman. Ketika dia membunuh yang tanpa hak, maka hancur imannya pada saat itu. Fa idza fa'ala dzalika, maka apabila dia mengerjakan yang semacam itu, berzina, mencuri, kemudian minum khamar, kemudian membunuh, maka fa idza fa'ala dzalika naza'a
minhu nurul iman. Kalau dia melaksanakan hal itu maka hancurlah cahaya iman. Cahaya iman itu hilang lenyap di dalam jiwanya. Kemudian yanzi'u kama yanzi'u minhu qamisuhu, sebagaimana lepasnya gamisnya. Tapi fa in taballah alaihi, kalau ia bertobat maka dia bertobat kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Bertobat, dan tobat yang dilaksanakan hendaknya tobatan nasuha, tobat benar-benar, bukan tobat sambar. Kemudian dalam hadis yang lain kita temukan dalam beberapa tafsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nas, hei manusia, ya ma'syaran nas, manusia seluruhnya, ittaquz zina." Dari waqaya ki wiqaya, jagalah, jauhkan dirilah daripada perzinahan. Berzina saja dilarang, apalagi mendekatinya. Maka ittaquz zina fa inna fiha sitta khisalin, karena dalam terjatuh kepada zina itu ada 6 sifat, kata Nabi, 6 hal yang akan diperoleh. Salasun fid dunya, 3 di dunia, wa salasun fil akhirah, dan 3 di akhirat. Ammal lati fid dunya, maka di dunia orang yang berzina itu fayudhibu al-baha, Masya Allah, yuzhibul baha, kalau terjatuh kepada perzinaan, yuzhibul baha, hilang kewibawaan, hilang kesemarakan, hilang kewibawaan seseorang itu kalau sudah terjatuh kepada perzinahan. Wa yurisul faqra, dan dia mewarisi kefakiran. Wa yanqusul umur, dan mengurangi umur. Wa ammal lati fil akhirati, adapun di akhirat, fayushatullah subhanahu wa ta'ala, murka Allah. Murka Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat bagi orang yang jatuh kepada berzina, jatuh kepada mencuri, jatuh kepada khamar, jatuh kepada membunuh tanpa hak. Wasu'ul hisab, hisab yang paling jelek. Wa adzabun nar, yaitu azab neraka, siksa neraka bagi pezina. Maka jauhkanlah diri kita daripada perzinahan itu, karena menghancurkan iman, cahaya iman hancur, dan nanti di akhirat kita akan jatuh kepada neraka jahanam. Perbuatan zina telah disepakati para ulama termasuk dosa besar. Para ulama seluruh mazhab sepakat bahwa zina itu termasuk dosa besar. Yang ketiga, sesudah musyrik dan pembunuhan, sebagaimana sudah ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang kata Nabi, kalau sahabat duduk, Abdullah bin Mas'ud lewat, itu tingginya sama. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kate, ya. Tapi dalam perang Badar, Abdullah bin Mas'ud itulah yang menyembelih Abu Lahab. Terjadi pertandingan perang antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Lahab, dan Ibnu Mas'ud mencapai kemenangan, dan Abu Lahab mati dalam perang itu. Ya. Jadi qultu ya Rasulullah, ayyud dambil a'zam, dosa mana yang paling besar di sisi Allah ya Rasulullah? Ayyud dambil a'zam, dosa mana yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah? Qala an taj'al lillahi nidan wa huwa
huwa khalaqaka, kamu menjadikan banting tandingan musyrik kepada Allah sedangkan Allah menciptakan kamu. Ini sudah kita bahas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, itu ma'rifatullah, berbakti dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu summa ayyun, sudah itu apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar yang generasi muda hendaknya menjauhkan diri daripada sifat-sifat semacam ini, karena gerakan Zionisme KGB berusaha untuk mempengaruhi generasi muda supaya terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat ini. Qala antaktula waladaka wa khasyat karena khasyata ayyakula ma'ak. Kemarin sudah kita bahas. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini sudah dibahas. Jangan membunuh anak karena takut kelaparan dan kemiskinan. Takut anaknya itu makan bersama sehingga menjadikan dia miskin. Ini zaman jahiliyah. Adab zaman jahiliyah, kalau ada anak perempuan maka anak perempuannya itu dibunuh karena dianggap akan menyengsarakan rumah tangga masyarakat. Qultu thumma ayun, Abdullah bin Mas'ud yang kata itu, tapi dia sangat pakaiannya suka bersih, putih bersih, suka pakaian bersih ya, keren ya. Abdullah bin Mas'ud itu keren, pakaiannya suka bersih ya, keren. Ini bisa lihat di buku Pak Kiai Ulumul Quran, karena beliau adalah ahli tafsir dari Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Qultu summa ayyun ya Rasulullah, Nabi bersabda, antazni bihalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetangga. Ini dengan istri tetangga sekarang ini sudah banyak merajalela di mana-mana di seluruh Indonesia saat sekarang ini. Ya. Jadi hadis ini dikuatkan oleh Al-Furqan ayat 65. Ya. Dalam tafsir dilanjutkan dengan surah Al-Furqan ayat 65 yang memperkuat hadis ini. Jadi kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis dari Rasulullah banyak kita temukan, apalagi dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan juga dalam tafsir-tafsir yang lain. Alladzina yad'una ma'allahi ilahan ahara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melaksanakan perzinahan itu niscaya dia mendapat pembalasan dan dosanya yang sangat besar. Jadi hadis-hadis itu diperkuat dan dikuatkan, dikukuhkan dengan surah Al-Furqan ayat 68 tadi, yaitu surah Al-Furqan ayat 68. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang zina, mencuri, membunuh, kemudian membuat saksi palsu dan lain sebagainya, kita akan menemukan apa yang dikatakan hudud. Hudud itu ini ayat hadis ini atau ayat Al-Isra ayat 32 ini
turunnya baru turun sesudah itu surah An-Nur. Surah An-Nur, surah 24 ayat 2 dan 10, yaitu melakukan hudud, yaitu hukum bagi perzinahan. Yang kemudian turun surah An-Nur ayat surah 24 ayat 2, yang pada saat ini az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Kita lihat terjemahannya saja, karena kalau kita baca waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali derah. Ini dinamakan hudud, dalam rangka membersihkan masyarakat dari aneka maksiat. Ya. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini dalam rangka membersihkan kesucian masyarakat. Itu yang dinamakan syariat. Kemarin sudah dibahas apa itu syariat, yaitu air yang banyak mengalir ke satu titik dan membersihkan semua kotoran yang ada di dalamnya. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala, hudud yang wajib ditegakkan. Menegakkan syariat Allah itu membersihkan maksiat di tengah-tengah masyarakat. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Jadi kalau dia sudah berzina harus dinikahkan dengan yang berzina lagi. Atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ini haram bagi orang yang mukmin. Kemudian ini surah An-Nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, ajar perempuan kamu surah An-Nur. Surah An-Nur ini hendaknya dipelajari oleh ibu-ibu, perempuan-perempuan, gadis-gadis, karena ini hukum mengenai masalah hudud dan demikian juga mengenai masalah jilbab, yang oleh ada ulama yang mengatakan tidak ada jilbab dalam Al-Quran. Ya, itu di dalam surah An-Nur. Ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, pukul, dicambuk 80 kali derah. Ya, yang menuduh berzina kepada yang suci. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak boleh terima persaksiannya selama-lamanya. Dia adalah orang yang fasik. Nah, kemudian kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu ayat 5. Kemudian ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, ini ada juga. Banyak ini. Orang-orang, ada suami menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar. Nah, ini hukum Allah, hukum hudud. Nanti ini diunggah di dalam Facebook. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan
Seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima tobat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan. Maka mari kita ungkap atau kita pelajari Al-Quran sebaik-baiknya dalam hudud ini, karena ini masalah yang sangat banyak orang Islam tapi anti kepada hukum Islam. Sedangkan Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menolak hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menolak hukum Allah sedangkan maka mereka itu adalah zalim, kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul musyrikun. Mereka itu orang yang musyrik. Maka mari kita belajar dan nanti diunggah secara terperinci di Facebook mengenai hudud ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, terutama ibu-ibu, bacalah dan pelajarilah surah An-Nur, dan bapak-bapak, kata Nabi, baca dan pelajari surah Al-Ma'idah, karena surah Al-Ma'idah itu adalah ayat-ayat yang mengungkap mengenai hukum halal dan haram, supaya suami-suami harus memberi rezeki kepada istrinya yang halal-halal dan jauh daripada yang haram-haram. Mari kita berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.